Halo semuanya, kami dari kelompok 1 KPD akan mempresentasikan materi tentang perception, decision making, and problem solving dari buku Skandura chapter 5. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 KPD beranggotakan Baby Putri Medita Sahabu NRP 9280, Francisca Della Maureta NRP 9281, Dewa Ayu Rosa Bergianti NRP 9291, Jasmine Cikuta Briliana NRP 9315, dan Johanda Primadani NRP 9904. Halo semuanya, saya Francisca Della NRP 9281. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih Illustrated Common Biases Perception. Bab ini sendiri terdiri dari 6 subbab. Yang pertama yaitu Understanding Why People Don't See Eye to Eye. Orang berkemungkinan melakukan kesalahan pada persepsi karena melihat sesuatu secara berbeda dalam organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Alex Sobur, seorang psikolog umum dalam Lintas Sejarah, yang menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Yang kedua yaitu The Primacy Effect. Contohnya itu seperti seorang HRD yang melakukan wawancara untuk merekrut karyawan baru, menemukan bahwa salah satu calon karyawan tidak berpakaian rapi setelah melakukan pendaftaran. Hal ini dapat disimpulkan oleh HRD bahwa karyawan tersebut memiliki sikap yang buruk. Yang ketiga yaitu The Recency Effect, adalah peristiwa yang lebih berfokus pada hal yang sedang terjadi baru-baru ini daripada peristiwa bersejarah atau yang sudah lewat. Yang keempat yaitu Contrast Effect, making the same thing different. Maksud dari kalimat tersebut adalah seorang pelamar kerja akan cenderung menerima evaluasi yang lebih baik apabila ia didahului oleh pelamar yang buruk. Yang kelima yaitu The Availability Bias. Misalnya, subjek akan lebih mudah mengenali seseorang yang terkenal seperti artis dibandingkan seseorang yang tidak terkenal. Dan yang terakhir yaitu Halo Error. Contoh dari Halo Error adalah ketika kita di perjalanan bertemu dengan orang asing dan orang tersebut tersenyum kepada kita, maka kita akan cenderung mempersepsikan bahwa orang tersebut ramah dan murah senyum. Kali ini saya akan membahas tentang employability, yaitu pemenuhan diri sendiri terhadap proses aplikasi. Kelayakan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu atribusi yang diberikan si pemberi kerja kepada calon pekerja baru untuk melihat seberapa besar atribusi yang diberikan oleh karyawan baru ini kepada suatu perusahaan. Terdapat 3 aspek penting pada profil karyawan baru untuk merubah pemikiran si pemberi kerja. Yang pertama ada kecocokan sosial dan interpersonal. Yang kedua ada kemampuan, dan yang ketiga atribusi yang diberikan oleh si calon karyawan baru ini. Dan jika 3 faktor itu bisa digabungkan, si pemberi kerja dapat melihat apakah karyawan baru ini memenuhi standar untuk memasuki perusahaan dan layak atau tidak dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Halo semuanya, saya Jasmine NRP 9315 dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang Provide 2 examples of how decision making affects. Yang pertama adalah individual decision making. Salah satu contohnya adalah Henry Ford sebagai pemilik perusahaan Ford. Jadi beliau mengadakan gaji pegawainya untuk menarik talenta yang terbaik dan meningkatkan pendapatan agar orang lebih tertarik membeli produknya. Lalu yang kedua adalah Decision Process and Organizational Performance. Dalam analisis klasik yang dikemukakan oleh Miss Berg tentang sifat pekerjaan manajerial, terdapat 4 peran keputusan, yaitu entrepreneur, kedua disturbance handler, ketiga research allocator, dan yang keempat negotiator. Lalu yang ketiga adalah Why some people can't make decisions. Para pemimpin itu bisa dikatakan efektif saat mereka mempertimbangkan kedua sisi masalah dan memutuskannya dengan cepat. Jadi ciri kepribadian pemimpin itu memainkan peran. Lalu yang keempat adalah constraints on individual decision making. Terdapat 3 faktor situasional yang dapat menghambat pengambilan keputusan. Pertama, kurangnya informasi. Kedua, tujuannya tidak jelas atau bertentangan. Dan yang ketiga, ketidakpastian hasil. Selanjutnya, materi the rational decision. Yang pertama, the rational decision making model. Terdapat proses 6 langkah untuk pengambilan keputusan rasional, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Kedua, pencarian dan analisis informasi. Ketiga, hasil alternatif. Keempat, hasil alternatif dievaluasi. Kelima, membuat keputusan. Dan keenam, mengembangkan rencana tindakan. Lalu yang kedua adalah limitations of the rational model.
saat pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, mereka memiliki batasannya pada kemampuan mereka untuk mengasimilasi informasi dalam jumlah yang besar, dan ini dikenal sebagai rasionalitas terbatas. Lalu yang terakhir adalah bounded rationality. Jadi pengambilan keputusan ini rentan terhadap kesalahan persepsi karena dapat mempengaruhi bagaimana informasi ini disajikan kepada pembuat keputusan yang nantinya akan diproses. Dan ini merupakan hasil dari faktor organisasi, batasan individu pada kemampuan untuk memproses informasi dan persepsi. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang prospect theory and the impact of family. Teori prospek merupakan teori yang menganalisis perilaku seseorang terhadap pengambilan sebuah keputusan. The important how decisions are framed, teori prospek menjelaskan mengapa keputusan tersebut terkadang tidak rasional. Menurut teori, orang yang melakukan dua jenis resiko, untung atau rugi, dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang mereka rasakan. Selanjutnya, yaitu role of intuisi and decision making. Intuisi sendiri ialah persepsi tanpa sadar dalam berpikir dan tampak seperti akal sehat. Menurut Simon, setidaknya penilaian yang baik hanyalah analisis yang dibekukan menjadi kebiasaan dan ke dalam kapasitas untuk respon cepat melalui pengenalan. Benefit of intuisi sendiri yaitu mempercepat pengambilan keputusan untuk menyelesaikan pekerjaan, perbaikan keputusan, fasilitasi pengembangan pribadi dengan membantu menerapkan pengalaman seseorang. Yang terakhir yaitu weak organizational problem, memiliki hubungan sebab akibat non-linear yang sulit ditentukan, tidak memiliki resolusi final, pola terus muncul sehingga tidak mungkin dapat diprediksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 major decision traps. Yang pertama adalah hindsight bias atau efek I know it all along, yaitu kecenderungan individu untuk menggunakan pengalamannya di masa lalu untuk memperkirakan atau mengklaim keberhasilan mereka di masa depan. Yang kedua adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Ini adalah kecenderungan individu untuk memprediksikan suatu hal terlalu tinggi berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan ketepatan informasi yang mereka miliki. Yang ketiga adalah escalation of commitment, yaitu peningkatan komitmen yang terjadi di saat individu mengalami kegagalan, sehingga mereka mencoba untuk membalikan keadaan dengan berinvestasi. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu pada Bandara Internasional Denver yang bersiap untuk menambahkan mesin otomatis yang canggih, sehingga proyek ini tidak pernah berhasil walaupun pendanaannya sudah melebihi hampir dari 2 miliar. Selanjutnya saya akan membahas tentang Amabil's 3 component models of creativity. Di sini yang pertama ada creative problem solving, sebagaimana yang didefinisikan oleh Albert Szent-Györgyi, bahwa kreativitas adalah melihat apa yang mereka lihat namun memikirkan apa yang tidak mereka pikirkan. Selanjutnya adalah going with the flow, yaitu pengalaman kreatif ketika individu mengalami kesempatan untuk menentang selaras dengan keterampilan mereka. Selanjutnya adalah 3 component model of creativity. Kreativitas adalah 3 komponen yang saling berpotongan, yaitu keahlian, keterampilan berpikir, dan motivasi. Dan yang terakhir adalah leadership making ethical decision, di mana seorang pemimpin dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk perusahaannya. Para pemimpin harus waspada karena terkadang bias persepsi dapat menyebabkan keputusan yang tidak etis. Persepsi dari analisis kasus berita. Gojek menjadi pengembang aplikasi yang sukses di mata masyarakat karena dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan jasa
yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Kali ini saya akan menganalisis mengenai perusahaan Gojek. Menko Kemaritiman yaitu Binsar Panjaitan mengapresiasi keberhasilan Gojek yang melebar bisnisnya ke mancanegara. Gojek tak hanya berhasil di Indonesia tetapi berhasil juga di mancanegara. Adanya atribusi pada karyawan Gojek dapat memperlihatkan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dan seberapa besar peran atribusi dalam suatu organisasi. Dengan adanya atribusi yang diberikan oleh para karyawan, pemberi kerja pun dapat menilai dan mengambil persepsi mengenai kepuasan bekerja setiap individu. CEO dari Gojek juga merasa berterima kasih kepada setiap atribusi yang diberikan oleh setiap individu yang bekerja di Gojek sampai nama Gojek bisa terkenal sampai mancanegara. Ia juga mengakui bahwa lembaga Gojek berkontribusi 104,6 triliun bagi perekonomian di Indonesia tahun 2019. Hal ini membuat Kevin melihat seberapa besar atribusi-atribusi yang diberikan oleh para tiap individu yang bekerja di Gojek tersebut. Analisis kasus berita Gojek materi pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan analisis klasik Mintzberg tentang sifat pekerjaan manajerial. Yang pertama adalah entrepreneur. Jadi Dito sebagai head of transport Gojek membuat sebuah shelter di dekat halte di sekitar stasiun agar para driver bisa singgah sambil menunggu orderan dari customer yang ada di stasiun. Lalu yang kedua adalah disturbance handler. Jadi saat hendak mengambil sebuah keputusan, Dito seringkali mendengar saran-saran dari para mitranya karena Gojek sendiri tidak bisa berdiri tanpa adanya mitra. Lalu yang ketiga adalah research allocator. Jadi Dito selalu mengingat bahwa prioritas Gojek adalah memberikan yang terbaik bagi konsumen. Jadi meskipun terjadi gelombang penolakan itu akan tetap diimplementasikan oleh Gojek sembari sosialisasi kepada mitra driver. Dan yang terakhir adalah negotiator. Jadi Dito sebagai pemimpin perusahaan Gojek tidak bisa hanya terpaku pada hasil data-data yang berupa angka. Oleh karena itu, ia seringkali terjun ke lapangan dan bertemu para driver. Selanjutnya yaitu saya menganalisis tentang proses intuisi yang terjadi dalam perusahaan Gojek, di mana Pak Nadiem Makarim selaku owner yang sering naik ojek itu merasa prihatin dengan nasib para ojek. Setelah itu dia berusaha melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga pada akhirnya kemudian Pak Nadiem Makarim memunculkan sebuah organisasi untuk membantu para ojek tersebut yang bernama PT Gojek Indonesia. Pendirian perusahaan Gojek sangat sesuai dengan teori pemikiran kreatif oleh Skandura, yaitu Bapak Nadiem Makarim tidak hanya mampu melihat apa yang orang lain lihat, melainkan juga mampu untuk memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan. Selain itu, Bapak Nadiem Makarim juga menciptakan suatu pemecahan masalah atau problem solving yang sangat baik untuk para pengguna ojek dan para tukang ojek, karena mereka bisa bekerja lebih efisien dengan cara pengguna ojek tidak perlu lagi mencari pangkalan ojek untuk menumpang, dan para ojek bisa mengambil penumpang di mana saja dan kapan saja. Persepsi analisis review jurnal. Dengan adanya komitmen organisasi dengan memberikan dukungan, seperti atasan memberikan reward ketika ada karyawan yang berprestasi, maka hal itu memunculkan persepsi dukungan organisasi dari lingkungan kerja. Ini dapat membuat individu merasa bahwa organisasi mengapresiasi hasil kerjanya dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Sehingga persepsi ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan untuk mendukung organisasi mewujudkan tujuannya dan dapat mengurangi keinginan untuk mengundurkan diri. Kelayakan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu atribusi. Atribusi yang diberikan oleh karyawan mencakup upaya untuk mengambil peran tambahan dengan cara membantu rekan kerjanya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
Penelitian ini juga menunjukkan adanya atribusi yang diberikan oleh karyawan baru ini membantu pekerjaan karyawan lainnya yang sedang menumpuk. Dan dengan adanya atribusi dari karyawan baru ini membantu si pemberi kerja untuk menilai apakah karyawan baru ini mampu untuk melampaui tugas-tugas yang akan diberikan nantinya, dan dapat melihat kecocokan sosial dan interpersonal, kemampuan dan ambisi yang ia miliki juga menjadi faktor penilaian tambahan untuk si pemberi kerja. Analisis review jurnal materi pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan materi bounded rationality atau rasionalitas terikat, yang mana pengambilan keputusan rentan terhadap kesalahan persepsi karena dapat mempengaruhi bagaimana informasi disajikan kepada pembuat keputusan dan diproses. Jadi, proses pengambilan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh proses organisasi lain, dan ini menyoroti pentingnya ketidakpastian dan risiko dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, jika para karyawan Transcorp kelelahan fisik dan mental, ini akan menimbulkan kesalahan persepsi saat mereka memberikan informasi kepada atasan. Kurangnya komitmen akan menimbulkan hal ini. Jadi, jika komitmen yang dimiliki seorang karyawan itu rendah, maka akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya. Selanjutnya saya yaitu menganalisis jurnal tentang persepsi dukungan organisasi dan komitmen afektif dalam berorganisasi, di mana pada tahun 2011 terjadi perubahan besar dalam industri pertelevisian yang ada di Indonesia dengan bentuk yang bernama merger atau akuisisi. Perubahan tersebut menuntut sumber daya manusia atau SDM untuk terus berinovasi dalam menghasilkan program televisi yang baru dan berbeda. Dengan hal tersebut, memunculkan beberapa masalah yang terjadi di perusahaan pertelevisian tersebut, seperti halnya tuntutan pekerjaan yang tinggi, tenggat waktu kerja yang sempit, jam kerja yang panjang, dan sebagainya. Dengan kondisi tersebut, akhirnya suatu perusahaan tersebut menemukan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu dengan cara meningkatkan komitmen dalam berorganisasi. Dengan hal tersebut, artinya intuisi yang diberikan tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari kelompok kami. Pada tahun 2011 terjadi perubahan besar pada industri pertelevisian Indonesia dalam bentuk merger dan akuisisi. Hal ini sangat sesuai jika dikaitkan dengan Amabile 3 Component Models of Creativity pada bagian Creative Problem Solving, di mana para pemilik industri pertelevisian Indonesia melakukan merger dan akuisisi untuk membentuk program-program baru yang lebih inovatif. Walaupun para pemimpin mempunyai ide yang cemerlang, tetapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam pengambilan keputusan. Karena sudah pasti di balik terciptanya program TV yang inovatif dan menarik, pasti ada karyawan yang tertekan bekerja di belakangnya. Hal-hal tersebut dapat memicu masalah pada lingkungan pekerjaan. Salah satunya adalah tekanan pekerjaan yang tinggi, yang kedua adalah deadline pekerjaan yang mepet, ketiga adalah jam kerja yang panjang. Permasalahan tersebut kadang bisa memicu beberapa karyawan atau sebagian besar karyawan untuk memutuskan resign atau keluar dari perusahaan. Disinilah peran pemimpin untuk mengambil keputusan yang baik agar para karyawan tidak keluar dari perusahaan. Hal ini jika dikaitkan dengan Amabile 3 Components Models of Creativity sangat sesuai dengan leadership making ethical decision, di mana para pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memajukan perusahaan.